Kepala Dinas Koperasi, di masa pandemi UMKM nggak ada rotan akar pun jadi. Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang berimbas kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, memaksa Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon untuk terus memberikan motivasi kepada pelaku usaha. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon, Tatang Muftadi, mengakui adanya dampak dari PPKM kepada pelaku UMKM, namun pihaknya terus memberikan motivasi. Menurutnya pelaku usaha UMKM harus terus berusaha dengan mengandalkan prinsip tidak ada rotan akar pun jadi. Situasi pandemi ini bahwa perekonomian masyarakat terutama para pelaku UKM, UMK dan koperasi itu tentu mengalami perkembangan yang kira-kira semua tahulah betapa situasi kondisi saat ini di mana kumpul-kumpul aja kita harus menjaga prokes dan kumpul-kumpul juga harus menyesuaikan dengan PPKM. Maka terobosan kami adalah memotivasi para pelaku koperasi dan UKM untuk terus tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada akar pun jadi, menurut Tatang, pelaku usaha harus dapat mengandalkan pemasaran melalui sistem online, yang pernah dilakukan pelatihan oleh pihak koperasi. Artinya bahwa pemasaran itu nggak perlu hanya dengan sifatnya konvensional, tapi juga harus bersifat online. Dan kita galakkan, untung kita tiap tahun melatih para pelaku UKM itu dengan pelatihan diantaranya pelatihan pemasaran lewat online dan pelatihan pengemasan. Hasil dari pelatihan tersebut, Tatang mengakui bahwa di sebagian usaha tidak terpengaruh oleh dampak PPKM, bahkan omsetnya semakin naik. Dan alhamdulillah kemarin kita ngobrol dengan pelaku koperasi dan UKM Raja Dengdeng, itu malah tidak terganggu sama sekali karena pemasarannya lewat digital. Jadi pesanan-pesanan itu silakan nanti ketemu ketua forum UKM, kebetulan dia bergerak di bidang pemasaran dendeng khas Cilegon. Itu mereka salah satu contoh dengan keuletan dan seriusannya, mereka malah banyak orderan. Dan kemarin juga saya ngobrol dengan pelaku koperasi yang bergerak di bidang jahe, jahe lahir, jahe merah. Juga saya lagi minum jahenya, itu malah ya terus memasarkan produknya. Dan banyak lagi pelaku-pelaku koperasi yang mendorong pelaku UKM sinergitas koperasi. Itu salah satu contohnya koperasi yang menangani produk jahe lahir, koperasi Sri Kandina. Itu contoh bahwa sinergitas koperasi dan UKM itu harus seiring. Di dalam koperasi ada pelaku usaha, di dalam pelaku usaha harus ada wadah koperasi. Selain program pelatihan pemasaran, Dinas Koperasi juga memberikan program pemodalan bagi pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat terus mengembangkan usahanya. Nah, kita tetap mereka terus untuk, makanya harus ada wadah koperasi itu untuk dititipkan ke koperasi-koperasi. Contoh koperasi kokarsi ya. Koperasi karyawan itu menampung pelaku UKM. Kemudian di pojok-pojok UKM di setiap kecamatan itu ya, di samping itu juga bahwa
memanfaatkan kita juga punya permodalan melalui UPTDB ya. Kalau kesulitan permodalan, mereka juga kebetulan ada program kita itu program perintisan, program penguatan dan program pengembangan. Nah, Program perintisan usaha tersebut telah berjalan sejak 5 tahun, dan menurut Tatang saat ini pemerintah Kota Cilegon, melalui program KCS juga ikut membantu permodalan UMKM, dan untuk mendapatkan pemodalan tersebut, Tatang menjelaskan pelaku usaha harus ikut dalam pembinaan yang dilakukan oleh koperasi. Sudah berjalan lama untuk bagaimana kurang lebih 5 tahun saya terus memotivasi melalui program perintisan, melalui program penguatan. Apa itu program perintisan? Program perintisan itu kita latih, karena mungkin ngedengar bagaimana kita merekrut calon wirausaha baru tiap kecamatan, namanya CWUB. CWUB kita latih mereka, kemudian kita beri modalnya, itu namanya program perintisan. Program perintisan itu para pelaku usaha yang merintis usahanya dengan modal 1 juta ke bawah. Itu sudah berjalan, Pak? Waduh, udah lama sekali, dan bahkan itu silakan nanti di UPTDB di Cibeber itu ada ya, kantornya, silakan tanyakan di sana. Kita ada 8 kantor. 8 kantor UPTDB ya. UPTDB Kecamatan Cibeber, UPTDB Kecamatan Cilegon. Itu anggotanya kurang lebih puluhan ribu. Puluhan ribu. Diberikan bantuan modal 1 juta sampai Itu bukan diberikan, modal Iya, pinjaman. pinjaman. Itu makanya sekarang namanya ditambah untuk penguatan ya, dan pengembangan. Dan Program perintisan usaha tersebut telah berjalan sejak 5 tahun, dan menurut Tatang saat ini pemerintah Kota Cilegon, melalui program KCS juga ikut membantu permodalan UMKM, dan untuk mendapatkan pemodalan tersebut, Tatang menjelaskan pelaku usaha harus ikut dalam pembinaan yang dilakukan oleh koperasi. ada kemarin program untuk Cilegon Baru, Modern Bermartabat, ada KCS. Maka kita data, kita latih para pelaku pendampingnya. Sebenarnya setiap kelurahan ada pendamping UMKM. Nah, jadi kemudian mereka nanti kita latih, dan setiap yang mengajukan melalui data yang didata, kemarin sudah kita latih melalui pelatihan kerjasama dengan BJB. Pelatihan itu kemarin kita sudah hampir 100-an ya. Karena ini pandemi, jadi ya jangan nanya jalan dan tidak. Ya. Kita pandemi ya kita ngundang pelatihan, kumpul-kumpulnya aja nggak boleh kan gitu. Maka kita sesuaikan, paling kita memotivasi lah. Alhamdulillah kita sudah melatih. Hasil dari pelatihan tersebut, Tatang menegaskan bahwa kini UMKM Kota Cilegon, melalui sistem pengemasan mendapatkan peringkat terbaik, dan diakui secara nasional, serta produk dari UMKM Kota Cilegon dapat diekspor. Bukan hanya pemasaran, tapi juga melatih bagaimana pengemasan. Kita sekarang tidak kalah Cilegon itu sekarang. Ya, pengemasan tidak kalah, karena kita menghantarkan angka koperasi Cilegon yang terbaik nasional, dan juga kita di sinergitas dengan pelaku UMK ya, semboyan kita di dalam koperasi ada UMK, di dalam UMK ada wadah koperasi, itu sampai ke nasional, dan bahkan ada produk-produk kita yang diakui secara nasional ekspor, itu jahil air itu di Kebon Dalem, kemudian dendeng kerbau itu di Kota Bumi, kemudian Gipang Singkong itu di IGG, dan produk-produk kita setiap Rebo kita keliling dengan Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Untuk dapat terus meningkatkan kemampuan UMKM, Tatang menerangkan bahwa saat ini pihak pemerintah telah mempermudah dalam persoalan izin usaha. Motivasi dari kami adalah satu, mereka mempermudah pengurusan pengizinannya. Nah, sekarang alhamdulillah mereka beberapa dan bahkan sudah selesai mengurus perizinannya, kita dengan PTSP, kemudian juga dengan MUI untuk halalnya, halal,
Dan alhamdulillah kita di situ memompa mereka dan semangat. Maka nanti saya contohnya produknya ditambah dengan sekarang ada surat edaran. Itu kerjasama kami dengan para pelaku usaha dan koperasi dan juga dengan forum UMKM bahwa Pak Wali Kota pemerintahan sekarang ini sangat konsen untuk bagaimana pelaku usaha mikro ini masuk kepada usaha-usaha yang labelnya seperti Indomaret, Alfamaret. Nah, kita sekarang sedang rutin penjajakan dan bahkan kemarin pun rapat di sini